acara Ngojek, Ngobrol Jenius Kekinian. Nah, ini sudah di penghujung akhir tahun ya Sobat Stikfin, di mana di program untuk pendaftaran di Stikfin itu sudah mau mendekati akhir dari gelombang 0. Nah, Sobat Stikfin, di gelombang 0 itu kalau Sobat Stikfin mau daftar di Stikfin, nanti bisa nih pilih program studi. Ada S1 keperawatan, kemudian ada juga D3 fisioterapi, ada S1 administrasi rumah sakit, dan juga ada kelanjutan dari S1 keperawatan yaitu program profesi nurse. Nah, kelebihannya di gelombang 0 ini Sobat Stikfin bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan potongan dana pembangunan sebesar 25%. Karena setelah itu ada gelombang 1 dan potongannya akan semakin berkurang Sobat Stikfin, dan juga dapat free biaya pendaftaran gitu. Oke, Sobat Stikfin, jangan lupa juga untuk ikuti media sosial dari Stikfin ya. Ada di Instagram, kemudian ada di Twitter, ada di Facebook, dan juga ada di YouTube-nya Stikfin ini. Nah, ngomong-ngomong tentang akhir tahun ini, pastinya Sobat Stikfin sudah merencanakan untuk liburan akhir tahun. Nah, topik kita kali ini tidak jauh-jauh dari liburan akhir tahun. Oke. Nah, kali ini Kak Wanda tidak akan sendirian tentunya, pasti akan ditemani oleh narasumber kita yang akan membantu Sobat Stikfin untuk mempersiapkan akhir tahun dengan aman dan selamat. Bersama dengan Kak Nila. Hai. Tos dulu. Oke. Nah, kali ini spesial ya Kak. Kenapa kita kok pakai baju ini Kak? Identitas Stikfin dong. Ya, karena Stikfin. kita adalah Stikfin. Oke. Nah, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Nah, nama lengkapnya sama aktivitas Kakak yang ada di Stikfin ini apa aja sih Kak? Oke, terima kasih. Halo Sobat Stikfin semua, terima kasih Kak Wanda. Perkenalkan, nama lengkap saya Irina Yudila Prastiawati. Panjang banget yo. Panjang banget. Biasa dipanggil Nila. Wah, gitu. singkat jelas padat tuh. Lalu aktivitas keseharian di Stikfin mengajar sebagai salah satu staf pengajar di Prodi Ilmu Keperawatan gitu. Kebetulan mungkin dengan topik ini yang nanti akan kita bahas ya Kak Wanda ya, memang peminatannya gawat darurat dan juga bencana. Nah, gitu. betul sekali. Seperti itu sih Kak Wanda. Oke. Nah jadi tepat sekali ya Sobat Stikfin, kita mau membahas tentang DIY, kit darurat. Nah, terutama ini persiapan menjelang liburan akhir tahun gitu ya Kak Nila ya. Iya. Nah, kalau biasanya kalau mau liburan sih yang biasanya dipikirkan adalah nanti mau bawa apa, nanti mau bawa oleh-oleh terutama. Nah, bener banget. betul. Padahal ada hal yang harus kita siapkan juga kaitannya dengan perlengkapan itu tadi. Nah, sebenarnya apa sih Kak pentingnya dari kit darurat itu? Oke, bener banget. Jadi Kak Wanda selain yang dibilang tadi bahwa oleh-oleh itu juga penting gitu ya. Juga yang penting lainnya harus ada uang dong. Ya ada uang. Kalau liburan harus ada uang. Tapi ada satu hal yang penting juga yang nggak boleh kita lupa, kita sebenarnya DIY gitu ya, kit darurat gitu. Oke. Jadi memang kit darurat ini sebaiknya dibawa kemanapun kita pergi gitu ya, sebagai salah satu antisipasi ketika nanti ada masalah kesehatan atau ya kita nggak minta sih, jangan sampai ya ada kecelakaan atau jatuh. Nah itu pertolongan pertama bisa kita berikan secepat mungkin. Karena kalau memang lebih cepat kita memberikan, maka pertolongan peluang hidup juga keselamatan itu akan lebih besar. Nah, gitu, cocok. Ini sudah menjiwai tentang ini keperawatan gawat darurat ya. Jadi penyelamatan nyawa. Nah, kalau Sobat Stikfin mau bahas lebih dalam tentang perawatan darurat, nanti pasti akan ketemu dengan Ibu Nila. Nah, jadi berarti sangat penting ya Kak ya. Ini saya panggil Kak aja ya. Saya panggil Kak Nila aja ya. Kak Nila ini untuk DIY ya, terkait tentang kit darurat. Aduh. Oke. Nah, sebenarnya apa saja sih Kak yang perlu kita siapkan atau isinya dari kit tersebut? Ya, benar. Jadi kalau kita bicara kit DIY, kit darurat ya, sebenarnya kalau DIY itu kan kita bisa mengkreasikan segala bentuk sesuatu yang ada di sekitar kita, itu bisa kita jadikan sebagai pertolongan pertama kalau emang kita nggak bawa apa-apa gitu ya. Berarti apapun bisa gitu contoh nih ya, kita menemukan misalnya orang atau korban dengan patah tulang gitu. Kita padahal butuh bidai. Nah, tapi kita nggak bawa nih, masa kita harus cari pulang dulu bidai? Enggak ya. Kita bisa manfaatin kardus yang tebal atau mungkin kayak kayu yang dilapisi dengan kain sehingga tidak melukai kulit, itu sebagai alat untuk imobilisasi. Oh, gitu. Imobilisasi apa sih Kak imobilisasi itu? Imobilisasi itu adalah tidak membuat bergerak. Jadi jadi imobilisasi ya, didiamkan.
Karena kalau biasanya orang patah tulang itu semakin digerakkan dia akan semakin menjerit kesakitan. Betul. Kak Wanda bisa contohin nggak kesakitannya gimana kalau patah tulang? Itu kalau yang lain, tapi dia kesakitan banget kayak gitu. Kalau patah tulang memang harus diimobilisasi, tapi jangan sampai pasangan Anda imobilisasi. Aduh, gitu ya. Mungkin ada lagi nggak contoh-contoh lagi? Contoh-contoh yang di luar alat medis ya, yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan sekitar. Tapi juga sebenarnya kita perlu dan punya nih, setiap orang setidaknya punya namanya kit darurat. Nih contohnya seperti ini Kak Wanda gitu ya. Ini nggak promosi ya, karena nggak di-endorse sih. Nanti siapa yang mau endorse boleh hubungi kami. Boleh, tapi paling nggak kita tuh punya ya, walaupun kecil ataupun besar itu tergantung dari apa yang kita miliki sih. Kita bisa, kalau kecil gini kan enak masuk di ransel saat kita liburan, atau mungkin masuk di koper, itu kan sangat tidak memakan ruang. Tapi kalau mungkin di rumah tangga itu atau di rumah-rumah ya istilahnya, itu kita bisa pakai yang lebih besar gitu. Nah, berbicara tentang kit darurat, sebenarnya nggak hanya ini Kak Wanda, ada 7 hal yang memangnya harus kita siapkan. Yang pertama tentunya ini nih, first aid kit. Nah, kita mungkin bahas satu-satu dulu aja ya, kan ya. Boleh. Jadi first aid kit, saya buka deh ini ya, isinya apa sih gitu ya. Nah, first aid kit itu seperti ini guys isinya. Jadi ini mini banget nih, coba Kak Wanda pegang. Mini ya? Ya itu plester, karena memang tempatnya mini. Itu plester seperti Hipavik begitu ya. Plester boleh kita buka ya. Jadi kalau ada luka, nah itu kita bisa pakai ini salah satunya untuk terekatnya nanti, menutup luka begitu ya. Ini kecil banget, jadi sangat bisa digunting sesuai kebutuhan gitu ya. Gunting. Terus kita juga punya kasa. Ini penting banget nanti kalau misalnya ada luka, kita jatuh gitu ya, atau ada orang yang jatuh, kita bisa menolong dengan hal ini. Ini plesterin macam-macam sih ya. Terus kemudian ini untuk antiseptik aja sih, bisa pakai alkohol swab seperti ini. Dan ini nih yang mungkin teman-teman jarang tahu ya, Sobat Steven jarang tahu, ini adalah salah satu cairan untuk pembersih luka. Ada namanya NaCl 0,9. Nah, kalian nggak usah khawatir karena memang ini tersedia di biasanya apotek atau alat kesehatan. Jadi kalian bisa beli di sana. Dan itu aman ya? Aman Kak Wanda. Sorry. Terus ini larutan antiseptik ya, kita sebutnya larutan antiseptik. Jadi saya nggak boleh sebut merek gitu ya. Nah ini sebenarnya boleh, kalau nggak ada ini pun bisa ya gitu. Kemudian ini juga plester. Ini plester yang sekarang itu sudah ada plester yang anti air. Jadi ketika dipasang gitu ya, dia tidak akan rembes lukanya. Itu saya suka ya, akan meresap gitu ya. Jadi betul, lukanya tetap terlindungi gitu. Tetap terlindungi. Nah, dan dia tuh transparan gitu guys nih. Keren deh tuh. Nih, anti air. Nah, seperti itu sih. Ini kit yang kit P3K ya, kit yang P3K kita harus bawa. Dan juga ada kasa sih kalau mau sebenarnya. Kasa ini macam-macam, ada yang ukurannya bebas sih, tergantung nanti maunya seberapa besar tuh ada, tapi yang standar sih biasanya segini, dan itu terjual bebas di tempat-tempat alat kesehatan kayak gitu Kak Wanda. Itu sih yang pertama ya, yang setidaknya wajib kita bawa di dalam tas kita, selain tadi oleh-oleh dan lain sebagainya gitu. Dan sepertinya ini kalau di rumah tangga pasti juga ada ya yang memiliki seperti kasa, seperti plester gitu ya. Mungkin yang lainnya tinggal Sobat Steven cek nih, kalau belum punya ya nanti disiapkan. Banyak kok di alat kesehatan online betul. Atau marketplace juga pasti menyediakan banyak. Karena ini bukan harus dengan resep dokter ya, jadi aman gitu. Baik. Nah, ini yang pertama, kotak P3K gitu. Betul. Ya. Yang kedua itu biasanya ya. Jadi yang utama yang ini dulu nih. Terus yang kedua sampai ke-7 itu biasanya kita akan masukkan ke namanya ransel darurat. Ransel darurat ya, gitu ya. Jadi kita darurat. Tuh di rumah ataupun di manapun bepergian tuh setidaknya paling enggak tuh punya ransel darurat gitu ya. Terutama di rumah, karena mohon maaf ya, kita tahu sekarang kondisi ini lagi hujan yang begitu deras, lebat, cuaca kita tak menentu. Betul, itu beresiko terjadi bencana kan. Nah, kita harus siap siaga nih, kalau orang kebencanaan bilang itu harus siap siaga dengan alat-alat dan tentunya dengan perlengkapan kit darurat tadi. Jadi kita bisa menyebutnya ransel. Boleh teman-teman boleh nyiapin aja, Sobat Steven boleh nyiapin ransel. Nah, isinya itu selain ini, yang berikutnya adalah satu pakaian Kak Wanda.
Pakaian, Nah, oke. pakaian bersih, pakaian Pakaian ganti bersih, yang oke. isinya satu rumah itu misalnya ada papa, mama, adik, kakak, ya paling nggak satu setel tuh harus punya gitu ya. Lengkap itu disiapkan dimasukkan gitu ya. di dalam ransel. Kemudian setelah Pakaian. pakaian juga yang penting biasanya kita manusia hidup itu butuh makan dan minum. Oke. Jadi harus ada makanan. kebutuhan Yang pokok. ketiga ya harus ada makanan. Nah, makanan ini sebaiknya itu makanan yang memang dia awet gitu. Oke. Jangan roti basah, tapi Oke, yang oke. kering. Nanti misalnya. jamuran nanti. Betul. Biskuit mungkin ya. Betul, biskuit, kemudian wafer atau lain sebagainya. Atau mungkin minuman sereal juga boleh. Oh Yang iya, penting betul. dia itu kalorinya mungkin mencukupi dan pastinya awet gitu. Jadi nggak gampang basi. Terus makanan, minuman nih Kak Wanda penting. Minuman itu juga harus bawa air mineral, terserah mau dalam botol atau mau dalam kemasan, bebas sih. Yang penting ada air mineral. Nah, itu disediakan sejumlah yang anggota keluarga itu di rumah itu gitu. Misalnya kalau 3 orang ya berarti cukuplah untuk 3 orang kayak gitu. Iya. Setelah itu udah kan keempat, kelima dokumen penting Kak Wanda. Oke, dokumen Betul, harus dibawa ya. Betul. Apa aja tuh, Pak? Ya, yang pasti seperti identitas diri ya, Oke, KTP, KTP. itu nggak harus yang asli, kita boleh fotokopi gitu ya. Boleh KTP, boleh SIM, boleh password, atau mungkin kalau misalnya sertifikat rumah barangkali ada, karena itu kan dalam kondisi bencana kita nggak bisa langsung ini Kak Wanda ya. Harus mempersiapkan dulu nih, nggak bisa. Kita iya, harus betul. segera yang utama Menyelamatkan diri. Dan oke. tas itu harus ya udah dibawa, kita bawa gitu Oke, ya. Itu baik. dokumen-dokumen penting yang dirasa Sobat Steven penting itu masukin di tas. Oke. Boleh kopiannya sih, jadi nggak harus Fotokopi gitu boleh ya. Yang betul. penting dokumennya, identitas tadi. Ya betul, yang penting identitas, karena untuk nanti evakuasi data diri kita harus tahu siapa nama kita, identifikasinya orang ini seperti apa, kayak gitu. Kemudian masih sisa berapa, 3 ya? Tadi udah 5 ya tadi. Ya 4 ya. Oh, 4 ya benar-benar. 1, 2, 4. Oke, betul. Iya, 4 Lima. betul 4. Kemudian alat komunikasi. Sorry Kak Onda, 5 Kak Onda. Oh, 5 ya. Sorry ya guys. Efek liburan nih. Iya, nggak apa-apa, nggak Oh. apa-apa. Yang penting nanti tetap lengkap 7. Betul ya. Yang kelima tadi alat komunikasi Kak Wanda. Alat komunikasi. ini Oke. biasanya itu bisa radio. Jadi ada radio portable. Itu Iya, penting iya. banget karena kalau kondisi darurat itu nggak akan mungkin sinyal itu ada, biasanya jarang gitu. Oke. Karena semua listrik Terputus mungkin ya. betul dipadamkan dan kita bisa pakai salah satunya radio. Oke. Nah, kalau mungkin zaman sekarang agak susah ya ditemui radio. Tapi ya itu yang terbaik saat Yang ini. terbaik Jadi ya, mending yang disiapin radio gitu. Beli masih ada kok beli gitu. Iya. Dan juga alat pengisi daya ya, power bank, charger itu penting banget. Ya, selain nanti handphone, kalau handphone sih kan deket kita ya, biasanya kita akan refleks Ambil. bawa HP. Zaman sekarang tuh nggak perlu bawa dompet, yang penting bawa HP. Iya, gitu betul. Bisa bayar lewat HP kan ya. Betul banget Kak Wanda. Nah, lalu yang terakhir adalah yang penting adalah alat penerangan. Oke. Ya, alat penerangan atau pencahayaan kita bisa pakai senter ya. Atau nama lainnya apa Kak Wanda? Sentolop ya. Sentolop. Kalian nggak tahu Iya, center iya. ya. Gitu. Center atau flashlight. Flashlight. Ya itu ada lagunya itu guys. Oke. Nah, itu Oke. hal-hal penting ya. Jadi 7 komponen yang memang kita harus punya di kit darurat di tas ransel Oke. itu setidaknya ada itu. Atau kalau mau teman-teman lebih lengkap, nanti bisa tuh baca-baca punyanya BNPB. Di sana dia lengkap banget. Apa sih sebenarnya isi-isi kit darurat di dalam ransel gitu. Tapi kalau untuk keseharian Kak Wanda, kalau kita misalnya kuliah atau kita liburan, itu boleh lah paling nggak punya first aid kit ini yang selalu kita bawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana. Lebih mudah itu teman-teman. Oke. Dan penting lagi Kak Wanda, kita secara berkala harus ngecek nih. Ngecek apa? Ngecek expired enggak? Oh betul. Jangan sampai, kita sih nggak minta bencana jangan Iya. sampai ya, tapi kita harus tetap menjaga kualitas dan menjaga supaya itu nggak expired. Jadi kita harus cek berkala, bener nggak nih? Oh ternyata kalau udah expired ya udah kita ganti, rotinya kita makan, Iya, biskuitnya kita bener. makan Sebelum Nah, expired kan ya. Ah, harus kita makan. betul. Daripada mubazir. Iya, gitu sih. Oke, baik. Nah ini Kak, sebenarnya ada nggak sih cara untuk membuat kit daruratnya? Nah agar bisa lebih praktis tadi. Cara yang biar bisa lebih praktis tentunya satu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak perlu tuh misalnya tuh aku tuh punya boneka kesayangan, bonekanya dimasukin ke darurat, nggak perlu. Jadi bener-bener yang ringan, gampang, dan kita perlu, terutama itu karena manusia itu pada dasarnya adalah
hidup itu bisa bertahan ketika ada cairan dan makanan, salah satunya yaitu harus terpenuhi fisik kita, dasarnya secara fisiologis gitu kan Kak Wanda ya. Terus kebersihan diri tadi yang sudah saya sampaikan itu perlu benar-benar dipahami dan juga disiapkan dengan baik. Betul, makanya tadi bawa baju ganti gitu ya, kemudian sabun gitu ya juga Ya sekalian. boleh lah alat kebersihan, tapi kalau kita mandi tanpa sabun sih nggak masalah iya, ya kalau saat itu ya. Tapi yang penting harus ada pakaian ganti dan mungkin ini sih kalau dengan cuaca yang seperti ini kita biasanya butuh penghangat gitu ya. Penghangat. Iya. Selimut gitu Iya, ya. bukan selimut hati ya. Iya, bukan selimut hati. Bisa selimut atau jaket atau apapun lah, yang penting menghangatkan. Iya, kain gitu ya. Oke. Penting nih yang menghangatkan itu apa? Kamu. Iya, kamu iya, kamu bener kamu. Oke. Nah, ternyata memang banyak ya hal yang harus kita siapkan selain oleh-oleh loh, guys. Kalau mau liburan akhir tahun, dan ini berlaku untuk semuanya gitu ya, kayak entah itu mau liburan yang ke pantai atau ke gunung gitu ya, pasti harus menggunakan itu kit yang paling sederhana yang P3K itu dulu. First aid kit ini. First aid kit Ya, yang orang awam bisa pakai gitu, nggak harus pakai tenaga medis gitu. Oh iya, Kak Wanda. Oke, dan ini Kak, apakah ada nih tips tambahan mungkin untuk teman-teman yang sudah siap-siap nih, mungkin sekarang lagi packing-packing mau liburan? Tips tambahan apa ya? Yang penting jaga diri aja sih baik-baik gitu ya. Kemudian jangan lupa kesehatan itu penting, jadi bolehlah suplemen vitamin itu kita konsumsi sebelum liburan gitu ya. Dan yang terpenting adalah kita juga harus aware atau care dengan lingkungan sekitar kita gitu. Kalau orang lain butuh pertolongan ya kalau kita bisa, kenapa enggak? Tapi yang penting memang kita harus aman diri dulu nih. Kalau dalam gawat darurat atau bencana tuh kita sebagai penolong harus aman diri. Kalau misalnya memungkinkan aman situasinya kita bisa menolong, kita akan tolong gitu. Kalau tapi itu beresiko ketika kita akan menolong atau teman-teman nggak punya kompetensi khusus, ragu, ya mending telepon bantuan ya. Telepon bantuan kalau di Indonesia ada yang udah tahu belum? Kak Ana udah tahu belum comment centernya? Aduh, kayaknya harus dikasih tahu nih Kak. Pasti ini butuh, ini penting banget ini untuk teman-teman yang mau liburan. Betul. Kalau di Surabaya, area Surabaya Raya itu bisa pakai comment centernya 112. Tapi kalau di Indonesia bisa pakai 118, PSC 118, atau ada juga sih nomornya 119. Tapi kalau mau sih yang aman tadi area Surabaya itu 112 aja. Karena lebih dekat gitu ya, biar koordinasinya cepat gitu ya. Benar banget tuh Kak Jadi Wanda. selain nomor gebetan teman-teman, jangan lupa nih nomor 112 untuk area Surabaya atau area 118 untuk seluruh Indonesia. Atau 118 gitu ya. Betul banget Kak Wanda. Baik. Itu sih tips-tips khususnya yang terkait dengan kit darurat itu tadi. Baik. Mungkin ada tambahan lagi Kak Nila mau apa ya memberikan tips tambahkan? untuk Mungkin sobat kalau Stickfin biar nanti kembali ke Stickfin dengan penuh gembira. Sebenarnya itu aja sih prinsipnya kalau kit darurat. Nanti kalau memang mau ditanyakan boleh kan Kak Wanda kita boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh kami. Apa aja sih yang mau ditanyakan, boleh ditulis aja di sana sobat Stickfin gitu ya. Oke, gitu. Kak Wanda mau tanya nggak? Mau tanyanya mungkin kayak kit darurat misalnya. Ya, tentang kit darurat. Nah, kalau untuk pemakaiannya gitu ya, pemakaiannya itu apakah misalnya nih, aduh saya ada lukanya nih, gores gitu ya, itu nanti setelah saya rawat, nanti mau saya rawat lagi untuk kelanjutannya gimana? Gitu. Apakah bisa saya sendiri atau saya bisa ke tempat pelayanan kesehatan? Jadi ini tuh berbicara tentang perawatan luka ya akhirnya. Kalau luka itu kan macam-macam jenisnya. Kalau kita kayak jatuh gitu, naik sepeda misalnya jatuh terus gores itu kita sebut abrasi namanya. Jadi hanya ada goresan. Nah prinsipnya itu adalah harus dibersihkan. Bisa pakai ini NaCl, dibersihkan dulu dan sampai bersih. Biasanya kalau mungkin Kak Ona pernah jatuh nggak? Pernah jatuh hati. Bukan. Jatuh yang terluka. Pernah ya? Pernah. Itu kan biasanya akan luka itu tergores, kemudian akan nempel kan. Pasir, oh iya benar-benar atau tanah. Debu-debu itu ya. Itu harus benar-benar kita pastikan dia bersih. Kalau teman-teman nggak punya cairan NaCl atau mungkin kita sebutnya water injection gitu ya, WI gitu, kalian bisa pakai air yang mengalir, air yang bersih. Itu kalian cuci yang bersih. Cucinya bener-bener dicuci Kak Onda. Ya kalau abrasi nggak masalah, jadi bener-bener kita cuci sampai
benar-benar pasir atau debu atau tanah itu hilang dari luka. Nah kalau sudah seperti itu, kalau pakaian ACS sebenarnya dibiarkan aja nggak masalah sih, karena dia bukan luka terbuka, hanya tergores gitu ya. Nah tapi kalau memang perlu ya kita boleh pakai larutan antiseptik kalau memang dirasa perlu. Gitu. Nah kalau nggak punya ya nggak apa-apa, pokoknya dibersihkan dari kotoran tadi. Nah terus kalau mau kita bisa pakai ini nih Kak Wanda, kita bisa pakai wound care-nya salah satunya pakai plester. Pakai ini bisa kita tempel aja nih, tak contohin ya guys. Contohin guys. Aduh, gara-gara kesemangatan ya nih ya. Nah ini seperti ini. Nah ini dia. Nah contoh nih. Jadi langsung dilapisi itu ya agar terlindung. Dia anti air gitu ya. nih, dia nggak akan tembus air. Nah ini kalau abrasi, tapi gimana kalau lukanya terbuka? Misalnya ada sayatan gitu ya. Betul. Prinsipnya sama, dibersihkan sampai bersih. Kalau ada perdarahan, teman-teman harus hentikan perdarahan. Bisa pakai ini kasa gulung atau kasa yang ini nih Kak Wanda, yang lipetan tadi ya. Ini bisa kita buka aja gitu ya. Saya contohkan ya. Ini ada open ya atau buka. Ada petunjuknya ya. Ini tinggal kita hentikan perdarahan. Misalnya di sini udah kita hentikan, ditekan gitu ditekan sampai berhenti. Baru setelah itu kalau udah berhenti, kita bisa pakai kasa yang baru nih diginiin, lalu kita bisa pakai gulung ini, digulung-gulung. Baik. Kalau enggak, misalnya udah ini, kita bisa pakai juga ini. Kalau enggak ada ini kasa, ini kita kan bisa jadi plester nih. Direkatkan ya. Hipafik. Ini sangat kuat Kak Ona, jadi perekat jangan khawatir. Perekat ini sangat kuat. Dan kalau memang luka itu sayatan dan dalam atau apalagi risiko infeksinya lebih tinggi, itu memang saran saya nanti teman-teman atau Sobat Steven harus segera bawa ke pusat kesehatan. Gitu. Paling enggak untuk dapat penanganan lebih lanjut, karena kalau luka itu dibiarkan bisa nanti akan infeksi Kak. Kalau infeksi itu akan muncul bau yang nggak enak, kita sebutnya ada juga cairan atau eksudat itu nanah ya. Itu akan memperpanjang proses kesembuhan. Betul sekali. Itu sih, itu tambahan ya. Tips dan trik cara menggunakan yang tadi first aid kitnya. Gitu sih Kak Wanda. Baik. Jadi kalau lukanya masih ringan, babras ya kita kalau nyebutnya ya, babras ya. Luka babras, luka tergores itu bisa kita tangani, tapi juga tetap dicek gitu ya Kak ya. Kalau lukanya ternyata kok nggak sembuh-sembuh, ini kok tambah ada rasa nggak enak, itu periksa aja gitu ya. Betul. Yang penting tekniknya harus dibersihkan gitu ya Sobat Steven. Sebersih mungkin. Sebersih mungkin, karena kita juga mau mengawali tahun baru jadi bersih lagi. Dengan berawal dari yang bersih lagi. Gitu ya. Sepertinya itu dulu Sobat Steven. Nanti jika ada pertanyaan boleh nih silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan kami jawab pertanyaan dari Sobat Steven gitu ya. Atau juga bisa nih hubungi media sosial di Steven, ada di Instagram Steven Surabaya, kemudian juga ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada YouTube-nya Steven. Nanti pasti akan segera dijawab oleh Steven gitu ya, apapun pertanyaan dari sobat-sobat Steven. Nah Sobat Steven, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih nih buat Kak Nila telah memberikan tips-tips yang membantu kita mempersiapkan liburan akhir tahun dengan penuh semangat dan selamat tentunya ya. Semangat, selamat, aman sampai tujuan gitu ya. Nah Kak Wanda mengingatkan kembali juga nih bahwa di Steven masih ada nih pembukaan gelombang 0 nanti sampai 31 Desember. Nah Sobat Steven, jangan sia-siakan kesempatan ini karena nanti akan dapat potongan dana pembangunan sebesar 25%, kemudian juga dapat free biaya pendaftaran. Tentunya masih ada program studi S1 keperawatan, D3 fisioterapi, S1 administrasi rumah sakit, dan profesi nurse. Jadi jangan lupa untuk menggunakan kesempatan ini untuk segera daftarkan diri kalian, karena nanti kami akan menunggu dengan senang hati gitu. Nah sebelum kita tutup nih Kak, tadi lupa nih mau jargon dulu sama Kak Nila kita gitu ya. Kita jargon dulu ya sebagai penutup acara ini.
Kak Wanda, Iya. nambahin dikit dong. Oh boleh, Ini kan boleh. udah mau Natal. Oh iya, udah betul, habis Natal betul. nih. Kita Iya, ucapin iya. dong yuk selamat Natal Oke, yuk. baik, kita ucapin selamat Natal gitu ya. Natal. Dan menyongsong Tahun baru 2025 untuk Oh, seluruh sobat Stickfin dimanapun semoga berada. iya, semoga keberkahan menyertai kita semuanya. Amin. Ya. Oke. Baik Kak Nila dan sobat Stickfin sekalian, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk lihat media sosial yang ada di Stickfin dan pantengin terus nih acara-acara yang ada di Stickfin seperti acara hari ini, ngojek, ngobrol, jenius kekinian.